Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alia Nur Azizah dari Prodi Farmasi Universitas Islam Bandung Angkatan 2016. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana bisnis saya terkait dengan minuman kombucha. Sebelumnya, mari kita mengenal definisi dari kombucha itu sendiri. Apa sih kombucha itu? Kombucha merupakan suatu produk minuman hasil fermentasi yang memiliki sejumlah kandungan vitamin, mineral, enzim, dan asam organik. Teh kombucha ini termasuk minuman tradisional yang dihasilkan dari proses fermentasi larutan teh dan gula dengan menggunakan starter kultur kombucha, Acetobacter-Psyllium, dan beberapa jenis khamir. Selanjutnya, saya akan memaparkan terkait dengan jenis bisnis yang akan dijalankan. Bisnis yang direncanakan adalah produk minuman probiotik yang bernama kombucha. Kombucha ini merupakan minuman hasil fermentasi dari teh. Khasiat dari produk ini dapat dipastikan mampu bersaing dengan produk minuman probiotik lainnya, seperti yogurt, kefir, dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari menjalankan bisnis ini. Awal mula ide bisnis ini muncul dikarenakan ingin memanfaatkan bahan yang digunakan pada penelitian tugas akhir perkuliahan. Karena setelah dicari dari berbagai referensi, produk ini berpotensi memiliki peluang untuk dijadikan bisnis. Selain itu, produk ini juga belum banyak beredar di Indonesia. Padahal, proses pembuatannya terbilang cukup mudah. Kemudian, secara pribadi, saya juga sudah cukup memahami terkait metode pembuatan, juga informasi terkait produk tersebut, karena sudah ditelaah sembari menyiapkan tugas akhir. Nah, kemudian yang menjadi nilai plus dari produk minuman kombucha ini adalah kandungan dan khasiat dari kombucha yang sangat beragam. Yang pertama, kandungan dari kombucha itu ada vitamin B kompleks, vitamin C, asam folat, asam glukuronat, asam asetat, asam hyaluronik, asam kondroitin sulfat, asam laktat, dan mengandung senyawa mirip acetaminophen, asam amino esensial, enzim, antibiotik, dan kandungan lain seperti polifenol dan usnic acid yang berperan sebagai antivirus dan antibakteri. Dan adapun khasiat dari kombucha, yang pertama, kombucha dapat meningkatkan pertahanan tubuh, mencegah penyakit kardiovaskular, mengurangi masalah inflamasi, dapat menjadi agen detoksifikasi, bisa berperan sebagai antibakteri yang disebabkan oleh adanya asam organik terutama asam asetat, protein besar, dan katekin. Value proposition dari produk minuman kombucha ini, yang pertama, produk minuman probiotik kombucha yang akan dijadikan bisnis akan dibuat dalam bentuk kemasan botol, berukuran 250 ml dengan desain label yang menarik. Nah, di dalam desain label tersebut, terdapat khasiat yang tentunya sudah teruji secara ilmiah yang sudah dipaparkan sebelumnya. Terdapat juga komposisi dari minuman tersebut, expired date, dan cara mengkonsumsinya. Kemudian, ada juga kelebihan dari produk ini. Produk ini akan dibuat dengan rasa yang unik dan beragam, seperti dengan penambahan ekstrak sari buah. Kemudian, manfaatnya sangat banyak bagi kesehatan tubuh manusia. Selanjutnya, produk minuman kombucha ini belum banyak beredar di pasaran dan masih sulit ditemukan. Dan kemudian, produk minuman kombucha ini karena memiliki rasa yang unik, maka hal tersebut menyebabkan sedikitnya pesaing. Namun, tetap minuman ini harus mampu bersaing dengan minuman probiotik lainnya, seperti kefir, yogurt, dan lain sebagainya. Kemudian, saya juga telah melakukan perhitungan terkait dengan rencana investasi bisnis dengan total Rp14.625.000. Selanjutnya, ada perhitungan terkait dengan depresiasi, biaya operasional dan gaji karyawan, dengan biaya operasional dengan total Rp800.000
dan untuk gaji karyawan dengan total sejumlah 3 juta rupiah. Adapun total kebutuhan modal usaha keseluruhan yaitu sebesar Rp30.518.353. Adapun strategi pemasaran yang akan saya rencanakan dari bulan pertama sampai ke bulan 12. Nah, pertama, pada bulan ke-1 kita akan fokus pada produksi dan tester. Setelah itu memperbaiki produk hingga produk tersebut benar-benar layak untuk diperjualbelikan. Jadi dalam hal memperbaiki produk tersebut diminta saran dan kritik dari testi yang kita berikan, tester produk yang telah kita produksi. Kemudian pada bulan kedua selanjutnya saya akan menyusun strategi bisnis, mempelajari penggunaan akun sosial media untuk bisnis dan mulai membuat akun bisnis. Kemudian pada bulan ketiga, saya akan mulai melakukan kegiatan produksi dan update informasi mengenai produk di sosial media. Jadi, pada sosial media yang akan dijadikan akun bisnis, rencananya akan rutin selalu update mengenai informasi produk dari kombucha itu sendiri. Bisa tentang khasiat, tentang sejarahnya, dan lain sebagainya. Sehingga konsumen lebih tertarik dan berminat untuk membeli produk yang saya jual. Lalu pada bulan keempat, saya memulai membuka kesempatan bagi yang ingin menjadi reseller, sehingga pemasaran produk dari kombucha itu sendiri akan lebih luas dan lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Kemudian, jika mendapatkan respon yang baik, pada bulan kelima akan melakukan peningkatan jumlah penjualan. Dan selanjutnya, jika menghasilkan hasil yang positif juga, pada bulan ke-6 akan mulai melakukan inovasi seperti melakukan kuis, mengadakan giveaway, dan lain sebagainya untuk menarik konsumen. Di sini juga saya telah menetapkan harga HPP. Jadi, jika seluruh bahan tersebut dapat dibuat menjadi 150 botol minuman per bulan, maka terhitung HPP untuk setiap satu botol minuman adalah Rp4.927. Selanjutnya ada juga perhitungan terkait dengan penetapan harga jual. Di sini terdapat perhitungan terkait dengan sales forecasting dan juga BEP atau break even point. Menurut perhitungan, BEP atau break even point akan dicapai pada antara bulan ke-9 dan 10. Jadi bisnis ini akan menghasilkan keuntungan di bulan antara bulan ke-9 dan ke-10. Lalu ada rencana payback period. Setelah kita melakukan perhitungan, menurut hasil, modal bisnis akan kembali utuh pada tahun ketiga. Nah, kami juga membuka peluang bagi yang ingin melakukan investasi melalui sistem bagi hasil dengan perjanjian 50% bagi investor dan 50% bagi pengelola. Untuk besarannya telah terdapat pada tabel yang sudah dihitung sebelumnya. Yang terakhir, terdapat strategi untuk mendapatkan modal usaha. Baik, sekian dari pemaparan rencana usaha bisnis kombucha yang akan saya jalankan. Semoga usaha ini bisa berjalan dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kontak ke kontak yang terdapat di bawah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, kami juga membuka peluang bagi yang ingin melakukan investasi melalui sistem bagi hasil dengan perjanjian 50% bagi investor dan 50% bagi pengelola. Untuk besarannya telah terdapat pada tabel yang sudah dihitung sebelumnya. Yang terakhir, terdapat strategi untuk mendapatkan modal usaha. Baik, sekian dari pemaparan rencana usaha bisnis kombucha yang akan saya jalankan. Semoga usaha ini bisa berjalan dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kontak ke kontak yang terdapat di bawah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.